Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Safira, kelas 98 pilihan. Nah, di sini saya akan mereview buku, yaitu buku Pejalan Anarki. Nah, penulisnya yaitu Jazuli Imam, penerbitnya Jelajah Pustaka, halamannya 406 halaman, dan ISBN-nya yaitu 978-602-396-0590. Nah, dalam buku ini kita akan membahas tentang kopi, buku, dan cinta. Nah, dalam buku ini juga terdapat dua tokoh utama, yaitu El dan Sekar. Nah, kedua mahasiswa ini merupakan mahasiswa perguruan tinggi ekonomi swasta terbaik se-IDY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sepasang yang awalnya sangat bertolak belakang, El merupakan ketua UKM teater yang begitu dekat dengan anak-anak Mapala, adalah lelaki yang menolak untuk main aman dan kerap memberontak. Dengan sikap idealis dan kritisnya, itu yang membuat dia akhirnya dicap sebagai mahasiswa urakan oleh seantero kampus dan termasuk juga yang tidak disukai oleh dosen-dosennya. Nah, berbanding terbalik dengan Sekar Indurasmi, itulah nama lengkapnya. Sekar, wanita asal Bandung dengan kecantikan dan kecerdasannya yang ber-IPK hampir sempurna, sang primadona kampus, dan ditambah lagi dia adalah seorang ketua HMJ. Nah, di sini berawal dari keterlambatannya El dalam mata kuliah ekonomi mikro yang kebetulan terjadi pada Sekar. Nah, Bu Ani begitulah nama dosennya, yang dari awal memang tidak menyukai El, tidak mengizinkan El untuk mengikuti perkuliahan. Namun argumen Bu Ani merepet pada hal-hal sampai mengomentari penampilan dari El, yang membuat El sedikit melawan. Bu Ani semakin marah dan terusir dari kelas. Namun Sekar yang sebenarnya dipersilahkan mengikuti perkuliahan tergugah. Ia ikut keluar dari kelas atas dasar sama-sama terlambat. Nah, masalah semakin rumit dengan kejadian-kejadian di kelas. Sekar yang seharusnya tidak terlibat dengan masalah ikut terseret-seret, yang secara tidak langsung membuat Sekar semakin penasaran dengan keidealisan El, dengan terus-menerus memperhatikan, yang membuat keduanya semakin dekat. Nah, momen itu terjadi di Gunung Rinjani. El menghilang beberapa waktu dari Yogyakarta. Tak ada yang tahu keberadaan El, termasuk teman-teman dekatnya. Sekar mencari El kemanapun, sampai saat kamar kos El yang sebenarnya tidak pernah dimasuki siapapun diobrak-abrik temannya untuk Sekar. El menyembunyikan sesuatu. El sangat mengagumi Sekar. Begitulah dari apa yang ditemukan di kamar El: puisi-puisi untuk Sekar dan lukisan-lukisan wajah Sekar. Rinjani. El ada di Rinjani. Sangka Sekar dari apa yang selama ini dibaca tentang El. Sekar menyusul ke Rinjani sendirian. Dan benar, El ada di sana. Mereka bertemu di Sagara Anak. Walau pada awalnya Sekar habis-habisan dimarahi oleh El karena kenekatannya menyusul El ke Rinjani sendirian. Di sini El mendiami Sekar selama 1 harian. Sekar nekat turun lagi karena merasa bersalah tanpa sepengetahuan El. El kepanikan mencari Sekar. Pada akhirnya El ada di tenda setelah El mencari kemana-mana. El mengungkapkan segalanya. Asmara mulai bersemi di sana. Sepasang yang melawan. Seiringnya Sekar berinteraksi dengan El, membuatnya menjadi mahasiswa yang lebih berani dan idealis dari sebelumnya. Mereka mengisi hari-hari bersama dengan banyak kegiatan produktif ala anak muda. Jabatan Sekar sebagai HMJ pun ditinggalkannya.
kehidupannya dulu benar-benar ditinggalkannya, sekarang adalah L dan L adalah Sekar. Mereka bergerak, memberikan pendidikan di pelosok-pelosok, mengemuti sampah dari gunung, membeli burung di pasar dengan harga mahal, lalu melepasnya di bukit. Tidak membeli makanan yang tidak bisa dibeli orang miskin, mendampingi pedagang-pedagang kecil dengan edukasi, bersama mengelintir mahasiswa menyuarakan ketidakadilan di negeri ini. Ya, itulah tadi sepenggalan dari cerita dari buku Pejalan Anarki. Di sini saya sangat merekomendasikan siapapun untuk membaca buku ini. Buku ini adalah novel bertema sosial yang berhasil dibumbui oleh cerita romantis antara laki dan wanita yang awalnya sangat bertolak belakang tanpa mengurangi esensi tema sosial yang diangkat. Ditambah lagi dengan sedikit bumbu romantis yang diselipkan akan menambah kesan yang mendalam ketika membacanya. Nah, siapapun yang membacanya mungkin akan tergugah dengan masalah-masalah sosial dan politik yang ada di negeri ini. Nah, gaya penulisannya yang mudah dimengerti, akan mudah ditangkap oleh siapapun. Nah, sedikit kekurangannya mungkin adalah dari kualitas kertas yang dan percetakannya. Bukunya yang tak sebagus pencetakan buku oleh percetakan besar. Nah, seperti inilah dalam buku tersebut. Namun terlepas dari hal itu, buku ini sangat saya rekomendasikan siapapun untuk membacanya. Saya yakin akan terkagum ketika setelah membacanya. Nah, dalam buku ini ada lagi lanjutan bukunya, yaitu Jalan Pulang. Di situ kelanjutan dari cerita buku Pejalan Anarki ini. Salam lestari, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.